Kita kembali berjumpa pada malam hari ini dalam program Sabda dan Doa. 1 bulan Tuhan sudah perkenankan kita untuk menikmati kasih-Nya. Dan hari ini kita sudah memasuki hari pertama di bulan yang ke-9 di tahun 2021. Mari segenap jemaat kita menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian kita pada saat ini. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Malam ini satu bagian firman Tuhan akan kita dengarkan bersama di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Sebelum saya baca firman Tuhan ini dan jemaat memperhatikan di Alkitabnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Syukur kami panjatkan pada malam hari ini ya Tuhan, di mana Tuhan telah mengantar kami memasuki hari pertama di bulan yang ke-9 di tahun 2021. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan kemampuan dalam menjalani 1 bulan yang telah berlalu dengan penuh suka dan duka, dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebelum kami beristirahat pada malam hari ini ya Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu.
Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk melingkupi kami sekalian, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita melihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-32, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mari segenap jemaat perhatikan, saya akan baca. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan karena masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat. Yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Membiarkan kosong perut orang lapar, dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya, tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Demikianlah firman Tuhan. Segenap jemaat, berbahagialah jika firman ini boleh menjadi kekuatan, pengharapan, bahkan boleh menyegarkan kehidupan kita. Amin. Pujian ini mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu
Ibu bapak, saudara-saudara segenap jemaat Karambe dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah pada malam hari ini melalui panduan sabda dan doa. Dari firman Tuhan ini memberikan kita satu perenungan untuk kita renungkan pada malam hari ini, peringatan dan harapan. Pak Pakilalah si tuang randu. Pada awal-awal COVID-19, umumnya kita semua merasa ketakutan dan tidak bisa berbuat banyak selain mengurung diri di dalam rumah. Tetapi dalam perkembangan kita terus mendapat harapan, kita diberikan pengetahuan, kita diberikan pencerahan bahwa akan ada vaksin yang diharapkan yang dapat menolong kita untuk tidak terpapar oleh COVID-19. Setidaknya bisa meringankan beban ketakutan yang kita rasakan. Sehingga kita tidak ada di dalam hal-hal yang dilematis. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini yang disampaikan Yesaya tentang berita sekaligus berita pengharapan kepada bangsa Israel, bahwa seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan keadilannya seperti yang dikatakan di dalam ayat yang pertama. Di mana bangsa ini hidup di dalam penderitaan oleh karena ada di dalam tekanan, ada di dalam ketakutan, ada di dalam penderitaan oleh karena ada di bawah pemerintahan Raja Babel. Nah, pemerintahannya akan membawa perubahan bagi semua orang, serta kebenaran dan keadilan akan membuka setiap mata dan telinga. Tak ada seorang pun tidak bisa menutupi kejahatannya di hadapan sang raja. Yesaya mengungkapkan harapannya kepada bangsa Yehuda untuk perwujudan keadilan Israel. Tetapi bila hidup umat tidak berubah, akan ada penghukuman dan masalah dalam kehidupan umat. Itulah sebabnya mereka mendapat peringatan yang keras sekaligus pesan pengharapan bahwa pada masa depan akan terjadi yang buta akan melihat, yang tuli menyimak, yang terburu nafsu akan menjadi bijak. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Ibu bapak, saudara-saudara segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Yesus Kristus nubuat Yesaya ini telah digenapkan dan dinyatakan. Dialah sang raja yang adil dan benar, yang akan memberikan kehidupan masa depan yang menjanjikan. Bukan hanya di tengah-tengah dunia panah ini, tetapi berkelanjutan kepada dunia yang membawa kekekalan. Mereka akan memberikan kita masa depan. Namun pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita yang beriman kepada Yesus Kristus telah menjadi adil dan benar? Secara khusus kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah diberikan satu jabatan, satu kesempatan, apakah kita semua sudah memperjuangkan hak-hak orang lain? Sangat miris di negeri kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Pemerintah telah menggelontorkan bermiliar-miliar untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan karena persoalan ekonomi. Apalagi dengan masa-masa pandemi. Tapi kenyataan, ada orang yang layak yang harusnya menerima, tidak menerima. Ada yang layak dan menerima. Ini kembali kepada kita sebagai umat percaya, ibu bapak saudara-saudara. Oleh karena itu, pesan ini, firman Tuhan ini, malah kita yang telah mengalami kasih dan keadilan Kristus terus mewartakan dan menyatakan keadilan dan kebenaran bagi sesama.
agar semakin banyak orang yang mengalami pemenuhan bahwa dalam Kristus akan ada pemulihan. Iman tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya adalah mati. Mari kita berkarya. Jangan kita mementingkan diri kita, tapi mari kita mementingkan kehidupan bersama. Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Segenap jemaat Tuhan, mari kita saat ini masuk di dalam doa. Dan sebelum saya menyampaikan pokok-pokok doa, mendoakan pokok-pokok doa yang kita doakan selama ini, kita gumulkan selama ini, saya mengajak segenap Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersyukur, berdoa atas segala topangan tuntunan Tuhan. Selama 1 bulan Tuhan perkenankan untuk Bapak Ibu menjalaninya melalui pekerjaan, melalui kegiatan-kegiatan yang lain. Dan semuanya itu Tuhan menyertai. Mari Bapak Ibu, kita tunduk kepala, mari kita berdoa secara pribadi kita ke hadapan Tuhan. Malam ini ya Tuhan, sungguh kami boleh aminkan bahwa kasih dan anugerah-Mu, topangan tuntunan Tuhan senantiasa nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dalam sepanjang 1 bulan yang telah berlalu. Walaupun dalam menjalani kehidupan 1 bulan ini, kadang kami menangis, kadang kami berduka, oleh karena hal-hal yang tidak membawa kebahagiaan. Tapi kami juga tertawa, kami juga bersyukur karena Tuhan memampukan kami untuk menjalani hidup. Dan pada malam hari ini kami boleh aminkan bahwa Tuhan sudah menyertai kami lagi dalam 1 hari di awal bulan ini. Kami datang menaikkan puji dan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami boleh alami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang bersyukur bersama dengan saudara kami Lince Pabangke, saudara Alexander Dayat Ugang Palamba, anak Reno Yusman, anak Chelsea Datuan. Dan mungkin masih ada yang hamba-Mu tidak sebutkan, yang Tuhan sudah boleh perkenankan untuk mengalami pertambahan umur. Dan biarlah dengan pertambahan umur ini mereka semakin mendekatkan diri mereka kepada-Mu Tuhan, dan semakin meyakini tentang kasih dan anugerah Tuhan. Dalam menjalani 1 tahun umur ke depan kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun berkati, sehingga boleh menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Malam ini ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan keluarga Bapak sampai Bandung. Kami bersyukur atas kesehatan yang diberikan Tuhan dalam keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu segenap keluarga ini. Juga kami berdoa untuk kakek nenek Ronald dalam masa tua. Tuhan peliharakan, Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Bahkan juga berkati Mama Ronald, Peri, Maatan, dan Rante dalam usaha dan pekerjaan setiap hari. Kiranya Tuhan akan senantiasa menyertai, menopang sehingga boleh berkarya, boleh merendam masa depan mereka, bahkan boleh melakukan segala aktivitas dan usaha-usaha dan pekerjaan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Kembar bersama keluarga yang ada di Karawang. Kiranya Tuhan tuntun baik dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan anak-anak mereka yang sementara bertumbuh Tuhan peliharakan. Juga Ronald dan Muti dalam masa muda, dan juga dalam pendidikan.
Biarlah Tuhan akan memberi hikmat supaya mereka boleh menjaga masa muda mereka dan memakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk segenap jemaat-Mu di Jemaat Karambe, bahkan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntung dalam segala rencana, dalam segala kehidupan mereka. Sehingga senantiasa ya Tuhan, mengandalkan kasih dan anugerah. Dalam menjalani kehidupan 1 bulan ke depan ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa akan menopang, menjaga, menyertai, dan menuntun, sehingga dijauhkan dari segala halangan, rintangan, sehingga boleh beraktivitas, baik itu sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, bahkan juga yang membuka usaha-usaha. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Dan malam ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara mengalami pergumulan oleh karena sakit penyakit. Kami tetap mendukung orang tua kami, Nenek Kevin bersama dengan Mama Kevin yang sementara dalam perawatan di rumah sakit di Makassar. Kiranya dalam perawatan ini ya Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati sehingga kedua saudara dan orang tua kami ini ya Tuhan semakin hari semakin membaik dan satu saat mereka boleh bangun dan boleh dinyatakan sehat dan kembali ke tengah-tengah kehidupan, secara khusus kembali ke Karambe di tempat ini ya Tuhan. Juga orang tua kami, Bapak Frederick Pase, Nenek Epan, Bapak Yakin Tandirerung, Nenek Doan, Bapak Markus Basang, Nenek Reski, Nenek Epa, Mama Hana, Nenek Sintia, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendila Pongpadati, Nenek Yusri, Mama Yusri dan Yusri, Nenek Juno, Papa Risma, Papa Irma, Papa dan Mama Marlo, Nenek Gigi, dan juga anggota yang sementara dalam isolasi mandiri. Kiranya Tuhan memberkati semua ya Tuhan dalam masa-masa pemulihan, sehingga satu saat mereka pulih dan kembali beraktivitas. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan dan bilur-bilur Tuhan akan menjamah mereka. Demikian juga yang sementara dalam duka cita kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami. Malam ini kami juga berdoa untuk rencana pembukaan ibadah tatap muka yang jika Tuhan kenan kami akan mulai pada tanggal 12. Kiranya Tuhan akan memberkati, menopang sehingga boleh berjalan dengan baik. Demikian juga dan rencana pengucapan syukur panen yang akan direncanakan pada pertengahan bulan ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah semuanya ya Tuhan, sehingga dalam 1 tahun pekerjaan, melalui setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan di sawah ladang kami, di tempat-tempat usaha, bahkan juga sebagai pegawai negeri kami dapat syukuri bahwa itu semua oleh karena kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Kami bersyukur bahwa saat ini penyebaran virus corona semakin melandai dan kami boleh kembali beraktivitas, bahkan kantor, toko-toko dan tempat-tempat usaha boleh dibuka kembali. Tetapi biarlah Tuhan melalui perenungan kami boleh tetap pada protokol kesehatan sehingga penyebaran virus ini semakin berkurang dan satu saat mereka akan berlalu dan kami kembali dalam kehidupan seperti semula. Terima kasih Tuhan, melalui pemerintah vaksinasi sementara digalakkan secara khusus di Toraja Utara. Berkati Bapak Bupati, Camat, Lurah Lembang, bahkan RT RW sehingga senantiasa mengambil bagian ya Tuhan untuk memutus mata rantai penyebaran virus melalui vaksinasi ini ya Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk majelis gereja, pengurus OIG di Jemaat Karambe berkati, sehingga senantiasa dikuatkan dan dimampukan dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu secara khusus pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup.
Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, salam sehat, selamat menikmati malam ini. Tuhan memberkati.